Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Rizal Ansori Amrullah, NIM 312172222, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang sedang saya lakukan, yaitu dengan judul Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja pada PT Duta Sugar Internasional. Latar belakang: peran sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif merupakan jalan bagi suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pertumbuhan di masa yang akan datang. Sumber daya manusia membutuhkan banyak cara agar bisa menyeimbangkan kemajuan-kemajuan teknologi supaya terwujudnya kinerja yang berkualitas sesuai dengan harapan suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset dalam suatu organisasi yang sangat penting, yang merupakan sumber daya yang menggerakkan dan mengendalikan sumber daya yang lain seperti material, modal, mesin. Sumber daya tersebut tidak akan bisa berjalan dan beroperasi dengan baik jika tidak ada sumber daya manusia yang mengelolanya. Untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka organisasi harus meningkatkan kinerja karyawannya dengan memberikan pelatihan dan pengembangan karir terhadap semua pegawainya, sehingga dengan diadakannya program pelatihan dan pengembangan akan memberikan manfaat yang baik untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan kualitas kerja karyawan. Nah, dalam hal ini, fenomena yang terjadi pada perusahaan yang sedang saya teliti telah terjadinya penurunan kinerja beberapa tahun terakhir. Secara kualitas dan kuantitas terlihat tidak menghasilkan kinerja yang optimal karena menurunnya kinerja karyawan. Ada dua penyebab karyawan kinerja menurun. Yang pertama, kurang optimalnya pelatihan pada karyawan sehingga menyebabkan berimbas pada kinerja yang dihasilkan oleh karyawan. Selain itu, program pelatihan yang tidak terorganisir membuat pengetahuan dan keterampilan karyawan tidak bisa meningkatkan kualitas kinerjanya. Dan yang kedua, pengembangan karir pada karyawan tidak diselenggarakan secara optimal dan efisien, sehingga upaya menjaga dan meningkatkan karir kinerja karyawan tidak bisa dihasilkan karena lemahnya program pengembangan karir pada perusahaan tersebut. Nah, di sini data tingkat indikator variabel. Nah, gambar yang pertama yaitu kinerja. Berdasarkan gambar tersebut, bisa kita lihat berdasarkan hasil kuesioner pada gambar kinerja atau gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa kinerja pada PT Duta Sugar Internasional saat ini pada kondisi rendah karena nilai rata-rata baru mencapai 4,1 di bawah skor 52,5%. Karyawan yang menyelesaikan pekerjaan sesuai target mendapatkan nilai paling rendah dengan skor 43. Nah, dengan ini dapat disimpulkan bahwa kinerja yang tidak dihasilkan dengan maksimal dapat menyebabkan menurunnya kinerja karyawan tersebut. Gambar yang kedua yaitu di sini ada tingkat pelatihan kerja karyawan. Berdasarkan hasil kuesioner pada gambar di atas atau gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa pelatihan pada PT Duta Sugar Internasional saat ini pada kondisi rendah karena nilai rata-rata baru mencapai 44,3 di bawah skor 52,5. Dapat memahami materi pelatihan mendapat nilai yang paling rendah dengan skor 41. Nah, dengan ini dapat disimpulkan bahwa dengan tidak maksimalnya atau optimalnya penyelenggaraan pelatihan menyebabkan kinerja dan kualitas kerja karyawan menurun. Selanjutnya gambar ketiga yaitu tingkat pengembangan karir pada perusahaan. Berdasarkan hasil kuesioner pada gambar di atas atau gambar 1.3 dapat disimpulkan bahwa pelatihan pada PT Duta Sugar Internasional saat ini pada kondisi rendah karena nilai rata-rata baru mencapai 45 di bawah skor 52,5. Dapat memahami
materi pelatihan mendapat nilai yang paling rendah dengan skor 42. Selanjutnya, masalah dan objek penelitian. Masalah yang pertama, kinerja di PT Duta Sugar Internasional masih rendah karena rata-rata baru mencapai skor 46,1 di bawah skor 52,5. Kinerja yang kurang maksimal dapat mengakibatkan karyawan bekerja dengan hasil yang tidak optimal. Yang kedua, kinerja di PT Duta Sugar Internasional masih rendah karena pelatihan yang masih rendah dengan rata-rata skor 44,3 di bawah skor 52,5. Rendahnya pelatihan membuat karyawan semakin tidak mendapatkan hasil yang optimal dari kinerjanya. Dan yang ketiga, kinerja di PT Duta Sugar Internasional masih rendah karena pengembangan karir masih di bawah rata-rata dengan skor 45 di bawah skor 52,5. Rendahnya pengembangan karir membuat karyawan tidak bekerja secara efektif. Objek penelitian yang saya ambil di sini, pengaruh pelatihan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada PT Duta Sugar Internasional di Kabupaten Serang, Kecamatan Pelampil, Desa Argawana, Kampung Grenyang Pelabuhan. Teori utama, kinerja adalah hasil yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang oleh suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika. Pelatihan. Menurut Mangkunegara 2013 halaman 44, pelatihan adalah suatu pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Selanjutnya, pengembangan karir. Menurut Ahmad Syihotang, pengembangan karir menurut A. Syihotang 2006 halaman 205, pengembangan karir adalah merupakan suatu kegiatan organisasi dalam mempersiapkan seorang karyawan untuk menduduki jabatan-jabatan yang tersedia dan terbentuk dalam organisasi yang bersangkutan pada waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Alasan memilih judul penelitian. Alasan saya memilih judul penelitian tersebut karena saya melihat masalah kinerja di perusahaan tersebut. Salah satunya adalah masalah kinerja. Dan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengetahuan saya di bidang SDM. Selanjutnya, teori utama dan pengembangan hipotesis. Hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil hukum dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis dapat juga pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan tertentu di antara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka diduga adanya pengaruh yang signifikan antara pengetahuan pelatihan dan pelatihan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada PT Duta Sugar Internasional. Berdasarkan kajian teori dari kerangka pemikiran di atas, penelitian menetapkan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan terhadap kinerja karyawan di PT Duta Sugar Internasional. Yang kedua, diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara pengembangan karyawan terhadap kinerja karyawan di PT Duta Sugar Internasional. Yang ketiga, diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh pelatihan dan pengembangan karir karyawan terhadap kinerja karyawan di PT Duta Sugar Internasional. Metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiono, tahun 2012 halaman 4 mengemukakan bahwa metode kuantitatif
Metode sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkret atau empiris, objektif, terstruktur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya, metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah untuk mendapatkan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi sosial diteliti. Maka teknik pengumpulan data bersifat gabungan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif atau berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Nah, dalam hal ini peneliti menggunakan atau saya menggunakan penelitian ini metode kuantitatif. Selanjutnya, populasi. Dalam penelitian ini, populasinya adalah semua karyawan PT Duta Sukar Internasional dengan berjumlah untuk populasi 320 karyawan dan pengambilan sampel berjumlah 32 karyawan berdasarkan kriteria pengambilan sampel. Nah, kriteria yang saya maksud adalah yang pertama, karyawan sudah lama bekerja lebih dari 2 tahun. Kedua, karyawan yang sudah ditetapkan menjadi karyawan tetap PT Duta Sukar Internasional. Maka jumlah yang saya sudah hitung dan saya ambil selanjutnya berjumlah 32 karyawan yang sudah memenuhi kriteria di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang saya lakukan adalah yang pertama dengan wawancara, kedua observasi, lalu ketiga kuesioner. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan beragam pertanyaan secara lisan atau langsung seputar topik permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan observasi yaitu teknik pengambilan data atau pengumpulan data dengan cara peneliti dan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Kemudian kuesioner. Kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden. Pertanyaan tertulis disebut kuesioner. Nah, selanjutnya metode analisis data. Dalam hal ini peneliti mengambil metode analisis data yaitu regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda sendiri adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen x1, x2 dan x atau y. Dengan variabel independen y, analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif untuk memprediksi nilai dari variabel dependen. Apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Mungkin hanya demikian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.